Halo semuanya, kembali lagi di pelatihan BNGI. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pengumpulan data parameter banjir rob. Analisis kerentanan banjir rob membutuhkan beberapa data parameter yang ada pada kriteria kerentanan dan data-data tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan metode penginderaan jauh dan juga SIG. Nah, berikut ya beberapa parameter yang sudah dijelaskan. Yang pertama ketinggian lahan, perolehan data ketinggian lahan dapat menggunakan data DEM atau Digital Elevation Model, di mana DEM ini adalah model digital dari ketinggian atau topografi di suatu wilayah permukaan bumi, dan setiap pixelnya mempunyai informasi koordinat X dan Y dan juga ketinggian atau Z. Sumber yang bisa digunakan untuk memperoleh data DEM yaitu yang pertama SRTM, Satellite Radar Topography Mission, dengan resolusi sekitar 30 meter dan dapat diunduh melalui USGS Earth Explorer dan juga NASA Earth Data. Kemudian ada Copernicus DEM, dihasilkan dari data Sentinel-1 dan juga radar interferometri, resolusinya sekitar 30 hingga 90 meter, dapat diakses gratis di platform Copernicus Open Access Hub. Dan yang ketiga ada DEMNAS atau Digital Elevation Model Nasional. Ini merupakan platform dalam negeri dan dihasilkan dari beberapa sumber, termasuk IFSAR dengan resolusi 5 meter, TerraSAR X resolusi 5 meter, dan juga ALOS-PALSAR dengan resolusi 11,25 meter. Platformnya dapat diperoleh melalui big.go.id. Kemudian untuk penurunan muka tanah, ini dapat diperoleh dari data radar menggunakan teknik yang dikenal sebagai INSAR ataupun Interferometric Synthetic Aperture Radar. Nah, data radar ini memiliki beberapa sumber, seperti Sentinel-1A dan juga Sentinel-1B, yang dimana dia menggunakan teknologi SAR atau Synthetic Aperture Radar dan dapat menghasilkan citra interferogram. Resolusi citranya terdiri dari berbagai mode, seperti strip map mode, 5x5 meter, Interferometric Wide Swath Mode, 5x20 meter, Extra Wide Swath Mode, 20x40 meter, dan juga Wave Mode 5 meter. Nah, selanjutnya ada Alos Pulsar yang bersumber dari Japan Aerospace Exploration Agency, di mana Alos Pulsar ini juga menggunakan metode DINSAR nantinya setelah diperoleh untuk mengukur perubahan morfologi topografi permukaan bumi. Nah, salah satu penggunaan dari Alos Pulsar ini telah digunakan di kota Surabaya, di mana penelitian ini menggunakan 3 buah citra satelit Alos Pulsar tahun 2009, 2010, dan juga 2011 untuk mendeteksi laju pergerakan tanah dan menentukan besar penurunan muka tanah. Nah, resolusinya yang pertama ada Fine Beam Single Mode 10 meter, Fine Beam Dual Mode 16 meter, Polarimetric Mode 25 meter, dan juga Scan-SAR Mode 60 meter dan 100 meter. Kemudian ada pasang air laut. Data pasang air laut ini dapat diperoleh dari berbagai sumber yang menyediakan pengukuran dan prediksi pasang air laut, di mana sumber-sumber ini mencakup stasiun pasang surut, badan pemerintah, serta platform daring yang menyediakan data historis maupun prediksi pasang surut secara real time. Yang pertama ada data pasang surut BG atau SRJI, di mana ini merupakan hasil pengamatan langsung dari stasiun pasang surut atau Observe Tidal Data, dan juga memiliki prediksi pasang surut yang dihitung berdasarkan model dan juga data historis, dan juga memiliki data historis yaitu rekaman data pasang surut dalam kurun waktu tertentu dan dapat digunakan untuk analisis jangka panjang. Kemudian selanjutnya ada data pasang surut IOC UNESCO atau Intergovernmental Oceanographic Commission, di mana ini memiliki beberapa program seperti Global Sea Level Observing System atau GLOS, yang merupakan program utama dari IOC UNESCO untuk bertujuan mengkoordinasikan pengamatan pasang surut global dan perubahan muka laut. Selanjutnya ada Sea Level Station Monitoring Facility dari IOC UNESCO juga, di mana ini pengolahan fasilitas pemantauan stasiun muka laut secara global yang memberikan data pasang surut secara real time. Kemudian ada penggunaan lahan. Nah, pengumpulan data penggunaan lahan ini dapat diperoleh melalui metode penginderaan jauh yang didapatkan dari citra satelit dan juga drone. Nah, citra satelit yang digunakan itu dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Landsat, Sentinel-2, ataupun MODIS untuk mengidentifikasi berbagai jenis penggunaan lahan. Nah, contoh penggunaan dari citra ini telah digunakan pada penelitian kerawanan banjirop di wilayah Jakarta Utara dengan menggunakan citra satelit Landsat 8 Oli. Nah, data citra satelit dapat diperoleh melalui berbagai platform seperti USGS untuk citra Landsat, data Space Copernicus untuk citra Sentinel-2, ataupun MODIS NASA untuk citra satelit MODIS. Nah, yang kedua ada citra drone. Drone ini mampu menghasilkan data tutupan ataupun penggunaan lahan dengan resolusi tinggi, karena resolusi spasial drone ini dapat mencapai 1 hingga 2 cm per pixel dan cocok untuk pemetaan detail lahan, di mana jenis drone yang digunakan adalah DJI Phantom Pro. Nah, contoh penggunaan dari citra drone ini telah dilakukan pada penelitian di Desa Jonggonjaya menggunakan drone untuk memetakan tutupan lahan dan penggunaan lahan. Dan akurasi dari penggunaan citra drone ini yaitu sebesar 95%. Parameter selanjutnya ada jarak dari garis pantai dan sungai, di mana pengumpulan data garis pantai ataupun sungai ini dalam bentuk save file ya, itu bisa melalui berbagai metode seperti ekstraksi data dari citra satelit ataupun penggunaan data rupa bumi Indonesia. Nah, perolehan data save file dari garis pantai dan juga garis sungai itu cukup lengkap di Data Rupa Bumi Indonesia RBI dengan website tanahair.indonesia.go.id, di mana memiliki beberapa data seperti data garis pantai 1:25.000,
yang tersedia di platform RBI dan mencakup informasi detail tentang garis pantai di seluruh Indonesia. Dan ini diperbarui secara berkala seperti tahun 2022 yang dapat diunduh dari situs RBI. Kemudian ada data hidrografi yang menyediakan data seperti informasi tentang sungai, danau, dan badan air lainnya. Dan ini dapat diakses melalui platform RBI dan diunduh dalam format yang sesuai. Kemudian tadi ya, data PT RBI menggunakan format shapefile dan bisa langsung diimpor ke dalam perangkat lunak GIS seperti ArcGIS ataupun QGIS. Kemudian yang terakhir ada curah hujan. Data curah hujan ini bisa diperoleh juga dari berbagai platform ya, seperti lembaga pemerintahan maupun platform internasional yang menyediakan data meteorologi dan juga iklim. Yang pertama ada BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, di mana memiliki berbagai layanan data cuaca, termasuk data curah hujan, baik dalam bentuk tabel, grafik, maupun peta. BMKG juga menyediakan data curah hujan historis yang dapat diminta untuk keperluan penelitian dan juga analisis. Kemudian sumber selanjutnya yaitu CHIRPS ya, atau singkatan dari Climate Hazard Group Infrared Precipitation with Station Data, dengan link sebagai berikut. Nah, CHIRPS ini menyediakan dataset global curah hujan, jadi secara global ya cakupannya, yang menggabungkan data dari stasiun pengamatan dengan estimasi curah hujan dari satelit. Nah, resolusi spasialnya yaitu 0,05 derajat atau sekitar 5,3 km dengan cakupan data dari tahun 1981 hingga saat ini. Sumber selanjutnya ada NOAA atau singkatan dari National Oceanic and Atmospheric Administration dengan link sebagai berikut. NOAA ini menyediakan data curah hujan global dan regional yang dikumpulkan dari berbagai jaringan stasiun cuaca, satelit, dan juga model cuaca. Produk dari NOAA ini adalah CMORP atau CPC Morphing Technique dengan resolusi spasial 8 km kali 8 km pada ekuator. Sekian mungkin yang dapat saya jelaskan mengenai pengumpulan data parameter banjirop. Terima kasih.